itu adalah kelompok yang menuhankan di mana Elohim itu membentuk namanya. Saya membentuk agama Yahudi di mana? Tunjukkan kepada saya. Yahudi itu adalah nama. Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, ya, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Sebagai Bani Yehuda, Bani Israel, mereka mengikat komunitas diri menjadi Yudaism. Mendirikan agama Yahudi di mana? Coba tunjukkan pada saya. Agama itu jalan, agama itu aturan. Kau bilang tadi itu Kristen, di mana Yesus Kristen itu dibentuk oleh Saya Yesus. balik ke Kristen. Di mana Yesus mengajarkan jalan, di mana jalannya ini kemudian disebut Kristen. Di mana Yesus mengajarkan itu? Di mana? Di mana? Macet. Tunjukkan datanya kepada saya bahwasanya Yahya itu mendirikan agama Yahudi di mana? Oke, saya jelaskan lagi. Ulangan 33 nomor 4. Ya. Apa katanya? Hukum Torah hanya berlaku untuk Bani Israel, Bani Yehuda. Hukum Taurat mengikat Bani Israel. Mereka kemudian berkelompok, disebutlah Yudaism. Yudaism ini adalah kelompok Bani Yakub yang mengikat diri dengan akidah tauhid, menyembah hanya kepada Elohim, sebagaimana Elohim mengajarkan kepada mereka satu Tuhan, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad, satu Tuhan. Kitabnya kitab Tanak, ajarannya menyembah Elohim, prosesi ibadahnya jelas dari Tuhannya yang mereka sebut Elohim. Mereka tefillah, mereka saum, mereka membayar perpuluhan. Semua kaidah-kaidah ajaran mereka itu yang mereka sebut Yudaism itu berpola kepada firman Tuhan yang datang kepada mereka. Iya, terus sedangkan Kristen ini sedangkan Kristen ini adalah komunitas yang mengaku diri mereka itu sebagai pengikut Yesus. Yang saya tanya, hubungan antara Yesus selayaknya Elohim, hubungannya dengan Yudaism itu mana? Coba tunjukkan hubungan Yesus dengan komunitas Kristen itu di mana? Letaknya di mana? Silakan. YHWH itu tidak pernah mengatakan kepada Yahudi kan, saya mendirikan agama kan? Agama itu aturan. Baca yuk Ulangan 4, Ulangan 6. Sama seperti itu. Sama seperti itu Kristen juga, agama sama aturan. Tidak pernah dia mengatakan tidak pernah mengatakan saya mendirikan agama Yahudi. Sama seperti itu Yesus tidak pernah mengatakan saya mendirikan agama Kristen. Baik. Tenangkan diri Anda, tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Asal ngecor aja itu ngomongnya. Tenangkan diri Anda, tenangkan diri Anda. Keluaran 31, kita masuk ke data. Kita masuk ke data. Kita masuk ke data. Pikir yang bagus, jangan ini. Ada lagi yang Anda ingin katakan? Jangan diturunkan ya, teman-teman. Masuk ke data kita ya. Keluaran 31 nomor 11, 12, 13, 14. Orang-orang yang menjadi pengikut atau penyembah Elohim diperintahkan untuk ibadah Sabat. Sabat Sabtu. Nah sekarang orang-orang yang mengikat diri, menyebut diri mereka adalah pengikut Yesus, ibadah Minggu. Selayaknya Elohim perintahkan kepada Bani Israel ibadah Sabtu, tolong tunjukkan di mana Yesus perintahkan ibadah Minggu. Sudah saya jawab. Mau saya jawab? Enggak. Ya, saya jawab ya. Begini, YHWH itu memulai pekerjaannya dari hari pertama sampai hari ke-6. Tidak ada hubungannya itu. Yang saya tanya Kristen yang saya tanya, perintahnya Yesus untuk ibadah Minggu itu mana? Jangan kau bawa di situ karena Yesus adalah Elohim menciptakan selama 6 hari, lamanya hari ke-7 istirahat. Jangan kau bawa tipu-tipuan kayak gitu. Yang saya tanya, ibadah Minggu, ibadah Minggu apakah berasal dari perintah Yesus? Saya jelaskan, kamu jelaskan ini. Ibadah Sabat perintah, ibadah Sabat perintah Elohim. Minggu apakah perintah daripada? Bagaimana kita mau jawab? Kamu dicabein mulut lu deh. Kan harus jawab ini. Hari Sabat perintah Elohim, hari Minggu perintah siapa? Ini kan saya mau jelaskan. Saya mau jelaskan sama hari kau. Sabat perintah Elohim, hari Minggu perintah.
Saya mau jelaskan. Saya tidak butuh dijelaskan. Saya cuma tanya, hari Minggu itu perintah siapa? Maka saya menjelaskan. Anda tidak mau. Saya tidak ini, butuh penjelasan. Saya butuh jawaban. Saya butuh jawaban. Ini saya mau jawab. Saya mau jawab. Mau saya jawab. Silakan. Sudah. Yesus mengajar di bangsa Israel kepada suku Yahudi. Ya, tahu kan? Ya tahu. Bukan Kristen, betul. Terus? Ya sudah, terserah kau nanti mau bilang apa, nggak ada itu urusannya. Yang saya tanya, sudah. Perintah Yesus untuk ibadah Minggu mana? Saya mau jelaskan. Jangan dijelaskan. Butuh jawaban. Saya mau menjelaskan. Saya butuh jawaban, Bung. Silakan. Iya, karena saya mau jawab ini. Silakan. Silakan. Sudah. Yesus mengajar di Yahudi, ya. Dari pertama itu ya menciptakan pekerjaannya, mulai pekerjaannya itu dari hari pertama sampai hari ke-6, ya. Sesudah itu ya berhenti dari pekerjaannya itu. Lalu dia memberkati hari ke-7 itu. Yang saya tanya perintah Yesus ibadah Minggu, cuplis. Iya, ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Bukan gereja. Saya mau jelaskan. Anda memotong. Perintahkan ibadah Sabtu. Oke? Yang saya tanya, Yesus yang kau tuhankan perintahnya ibadah Minggu mana? Silakan. Kita mau jelaskan. Saya tidak butuh penjelasan. Saya butuh jawaban. Mau menang sendiri. Saya butuh jawaban. Guru namanya guru, tapi perintah ibadah Minggu dari Yesus itu mana? Guru mau menang sendiri, guru. Kita mau jelaskan, motong terus. Saya tidak butuh penjelasan. Saya butuh jawaban perintah Yesus ibadah Minggu mana? Guru di mana kau? Sampai kapan ilmu kau? Satu. Guru. Dua. Tiga. Guru. Aku sama Empat. saya itu, guru kau. 5. Ya. 6. Kan saya mau saya jelaskan, Anda tidak 7. ini ngoceh terus kau. Perintah Elohim ibadah hari Sabtu, Keluaran 31 Iya, saya mau jelaskan sama kau. Saya mau jelaskan sama kau ini, guru dah. Perintah Yesus ibadah Minggu mana? Saya mau jelaskan sama kau. Perintah Allah ibadah hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Seluruh Indonesia. Perintah Yesus ibadah Minggu mana? Sama kau, guru dah paling terkenal, paling hebat. Tidak ada satu pendeta yang melawan kau. Sudah hebat kau. Teman-teman sekalian, sudah ada jawaban nggak? Kau. Tapi ngocehmu terus saja. Sudah ada jawaban nggak orang ini? Tidak mau mendengar jawaban. Sudah ada. Perintah ibadah hari Minggu sudah ada, teman-teman. Saya menjelaskan, sama kau. Mau nggak kau? Diam nggak kau? Saya tidak butuh penjelasan, apalagi orang tidak berakal seperti Anda. Dia mau diam nggak kau? Saya jawab sama kau ini. Silakan. Sudah. Tenang kau ya. Yesus mengajar kepada Yahudi. Dia mengakui, tentu dia mengikuti aturan Yahudi. Sudah. Terus ibadah Minggu siapa yang perintahkan? Yahudi itu ya bentar, sekarang saya mau jawab, ini kan belum selesai. YHWH itu memulai pekerjaannya dari hari pertama sampai ke hari Apa hubungannya? Saya tidak butuh itu. Saya tidak butuh penafsiran. Saya butuh perintahnya ibadah Minggu mana? Kau sosok guru ndak kau ini, bukan perintah hari Sabtu ada. Keluaran 31 nomor 14. Perintah hari Jumat, perintahnya ada dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah. Sekarang perintah hari Minggu mana perintahnya? Silakan. Kau nggak berani melawan saya karena saya memberikan data yang sesuai. Ya, silakan datanya perintah hari Minggu, silakan. Kau terus memotong. Kan saya menjelaskan. Ada terus perintah ibadah Minggu, silakan. Kan saya menjelaskan ini. Saya tidak butuh penjelasan. Saya tidak butuh penjelasan. Sebutkan perintahnya dulu. Sebutkan perintahnya dulu. Baru Anda jelasin.
bilang guru dah dari mana kau? Jelaskan itu nanti setelah Anda menunjukkan kemudian data perintah hari Minggunya. Watak kalian itu sinandar. Kau juga. Perintah hari Minggunya mana? Semua itu. Udah selayani itu semua kalian. Perintah hari Minggunya mana? Sesuai ilmu kalian. Ya. Perintah hari Minggunya mana? Kan sudah saya menjelaskan sama kau. Saya tidak butuh penjelasan, saya butuh perintahnya mana? Kalau sudah kalau nggak terima ya udah. Mana perintah hari Minggunya mana? Bukan iman hari Minggu itu kan. Lihatlah ini ya, Iman kami, makanya kami yang berhak menjawab. Teman-teman yang Kecuali selalu mengatakan diri mereka anak-anak Tuhan, coba lihat. Kalian ya, itu Ya. kalian yang berhak menjawab. Pengacara yang melaporkan kemudian orang-orang api, coba lihat ini wakilmu nih, ini coba lihat. Sosok guru dah kau. Coba lihat, Kau nggak ya. berani melawan saya cuma. Kamu asal menerima Nggak berani, laporan nggak tanpa bakal kau cross check berani dulu. melawan Ini saya. pendebat-pendebat Kristen kayak Ya, begini ini sudah jadi lawak-lawakan ini. Sudah jadi lontong sayur di hadapan Bang Suma nih. Nah, coba. Kau nggak berani melawan saya. Kau Tengoklah. nggak berani melawan saya. Coba. Ditanya Kau tuh, lepas dari saya. mana perintahnya ibadah Minggu dari Yesus? Udah saya kan mau saya menjelaskan sama kau. Tidak kau mau ada, potong terus. tidak ada jawaban, tidak ada. Tidak ada jawaban, tidak ada jawaban. Kau rupanya siapa kau? Oke, kita dengarkan. Boleh kita kasih waktu ya untuk dia jelaskan apa yang dia menjelaskan. Nanti kita minta datanya ibadah Minggu, boleh ya teman-teman? Ya, silakan. Oke, silakan. Kasih waktu Sudah. 2 hari, mulai dari Ya, sekarang. silakan, Mulai dari silakan. Bisa kemarin, tenang kau. Iya, silakan. Jangan potong silakan. terus ya. Waktu Ya, ada 2 silakan. hari dimulai dari kemarin. Sudah. Ya. YHWH itu memulai pekerjaannya dari hari pertama sampai hari ke-6. YHWH itu dia berhenti pada hari ke-7, ya. Pada hari ke-7 itu dia memberkati segala pekerjaannya itu, baik hewan maupun manusia maupun segala macam. Dia berhenti di situ. Disitulah namanya disebut hari kudus, ya. Ya, terus. Tapi Kristen itu perhitungan hari itu ya beda-beda. Orang Yahudi menganggap hari ke-7 itu hari Sabat, hari Sabtu. Tetapi orang Kristen menghitung hari itu yang jatuh pada hari ke-7 itu adalah hari Minggu. Nah di situ letaknya, ya tergantunglah namanya kepercayaan masing-masing. Nggak usah kita istilahnya bilang ini yang benar, itu yang benar. Ya. Yang saya tanya apa tadi? Sudah selesai atau belum? Aduh, kan udah ini saya jawab. Hari Sabat itu hari kudusnya Tuhan, hari pemberhentian Tuhan untuk menguduskan, memberkati hari pekerjaannya itu dari hari pertama sampai hari ke-6. Ya, hari ke-7 itu dianggap oleh orang Yahudi itu jatuh pada hari Sabat. Orang Kristen menganggap hari kudus itu hari Sabat itu jatuh pada hari ke-7 yaitu hari Minggu. Nah di situ perbedaannya. Oke, sudah. Ya? Namanya kepercayaan itu kan beda-beda. Nggak mungkin kita paksakan orang Yahudi begini harus hari Sabat itu. Tepuk tangan dulu teman-teman. Nggak mungkin kita paksakan hari Kristen itu mengatakan hari Sabat itu hari ini hari Minggu. Tergantung kepercayaan masing-masing. Yang mereka imani itu hari ke-7 itu adalah hari pemberhentian Tuhan untuk memberkati dari segala pekerjaan. Oke, sudah paham, kita udah paham. Sekarang tolong Anda jelaskan hari pertama bagi umatnya Nabi Musa itu hari apa? Kan hari-hari mereka kan disebut Sani, Silisi, Refeksi, Khamsi, Sisi, Sabat, Rison, dan seterusnya. Saya minta sama saudara, hari pertama dalam hitungan umatnya Nabi Musa yang menerima kitab Taurat itu disebut hari apa hari pertama? Silakan. Silakan. Anda kan mengatakan masing-masing punya kepercayaan mana Sabat itu. Nah sekarang saya minta, yang punya hukum Taurat itu Kristen atau Yahudi? Yahudi dong. Yang tahu tentang kitab Tanakh Kristen atau Yahudi? Yahudi dong. Yang tahu hari Sabat itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu atau hari apa? Yahudi dong, karena dia yang punya. Nah saya ingin uji Anda nih. Saya ingin uji. Hari pertama dalam hitungan hari-hari bagi umatnya Nabi Musa itu jatuh pada hari apa dan disebut apa dalam bahasa Ibrani? Silakan. Saya kasih pilihan. Ada Sisi, ada Kamsi, ada Revisi, ada Sisi, ada Shani, ada Rishon, ada Syabat. Silakan pilih yang mana hari pertama di dalam hitungan orang Yahudi. Anda sebut-sebut tadi Gurunda kan? Nah, Anda ketemu Gurunda ini. Saya sudah berusaha merendah-rendahkan ilmu saya serendah-rendahnya untuk mencapai levelmu, tapi kau nyinggung-nyinggung saya angkat kau naik.
pada level yang agak tinggi sedikit. Tunjukkan hari pertama bisa dalam saja. hitungan bahasa. Tenang, sudah. Oke, silakan. Coba tunjukkan kepada saya di dalam kitab Tanakh itu bahwasanya mengatakan hari pertama itu hari Senin. Hitungan dulu, hitungan. Ada, memang nggak ada di dalam Tunggu. kitab Tanakh itu nggak ada. Hitungannya Dalam itu hari pertama, hari tradisi kedua, sampai hari Yahudi, ketujuh. dengar. Dalam Iya. coba sebutkan hari pertama bagi hitungan Yahudi itu hari apa? Nggak ada keterangan dalam Alkitab itu. Maupun di dalam kitab Tanakh. Ini bukan dalam kitab. Dalam tradisi Yudaism hari pertama itu apa? Kan mereka yang tahu. Betul. Hah? Kami Hari apa? berpacu pada kitab. Kami berpedoman pada kitab-kitab itu. Oke, di mana dituliskan di dalam Bible bahwa hari ketujuh itu hari Minggu? Nggak ada juga, tapi menurut perhitungan kalender Masehi. Tadi rujukannya katanya Bible. Saya minta di Bible hari ketujuh itu hari Minggu, mana tertulis? Dia dihitung menurut ini perhitungan kelahiran Yesus. Saatnya Anda ditertawakan. Nah, sekarang hari Sabat menurut Yahudi hari apa? Sabtu atau Minggu? Kalender itu. Tanya dulu. Sekarang apa? Menurut Yudaism, hari Sabat itu Enggak. Sabtu atau Minggu? Dia hari Sabtu, saya akui itu. Terus dari mana Kristen mendapatkan materi bahwa hari Sabat itu Minggu? Itu saya bilang tadi. Kalender sekarang. Bentar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ketika orang Yahudi berbicara Yom Rishon atau berbicara mengenai Yom Shabbat, mereka menghitung hari pertama Rishon, hari kedua Shani, hari ketiga Sirsi, hari keempat Revisi, hari kelima Khamsi, hari keenam itu Sirsi, hari ketujuh itu Sabat. Di mana terkutip itu? Hah? Kita mana terkutip itu? Sekarang di mana tertulis di Bible bahwa hari ketujuh hari Minggu? Ada hari ketujuh itu ya dimulai dari perhitungan kelahiran Yesus. Tolong tunjukkan di dalam Bible hari apa Yesus lahir. Silakan. Halo. Hari ini guru nggak mengerti. Saya minta hari kelahiran Yesus itu hari apa? Coba Kalender sebutkan. sekarang yang kau pakai apa? Kalender sekarang yang kau pakai apa? Rishon, Seni, Selisi, Refeki, Khamsi, Sisi, Sabat. Tunjukkan hari apa Yesus lahir. Prediksi itu tanggal 25 menurut Saya tidak tanya kami. tanggal. Saya tidak tanya. Saya tanya hari. Hari apa Yesus lahir? Itu masih belum ada perhitungan hari di situ. Hari apa? Hari ke-7, hari ke-6 ya. Satu kali lagi Bang Subah, satu kali lagi. Halo. Bentar dulu. Lalu dasarmu mengatakan Sabat itu Minggu apa, Cak Ayu? Kalender sekarang yang kau pakai apa? Iya, kalender sekarang. Itu kalender perhitungan kelahiran Yesus yang kau pakai itu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Makhluk inilah yang menyesatkan kamu. Makhluk yang mengaku Yesus inilah yang membimbing kamu seperti sekarang. Anda secara tidak langsung mengaku kelahiran Yesus. Ya, Anda secara tidak langsung memakai kalender sekarang itu kalender Masehi. Secara tidak langsung Anda mengaku kelahiran Yesus Kristus. Makhluk inilah karena yang dibuat yang itu oleh orang membuat kau Nasrani. uring-uringan seperti sekarang ini. Makhluk yang mengaku Yesus inilah yang membimbing kamu aneh seperti ini. Ayo. Saya ulang lagi ya, saya ulang lagi teman-teman. Sebelum diturunkan kita ulang lagi, kita kerjai dia ya teman-teman. Yesus Kristus ke dunia. Iva nanti kalau dia nggak bisa jawab langsung aja diturunin. Memalukan gereja ini, memalukan pengacara-pengacara yang melaporkan anak-anak api. Ya, kita tanya ke dia ya. Keluaran Anda secara tidak 31. sengaja mengaku kelahiran Yesus. Kamu itu pakai Ayat nomor 14. Di situ ada perintah Sabat, dan Sabat bagi Yahudi itu hari Sabtu sampai hari ini. Mulai dari zamannya Nabi Musa abad ke-14 sebelum Masehi sampai sekarang,
itu orang Yahudi ibadahnya hari Sabtu. Muncul Karisteng. Sebelum menjadi Karisteng, orang-orang Roma, orang-orang Yunani berpesta pada hari Minggu. Kenapa? Karena hari Minggu itu adalah Sunday. Secara tidak langsung Ada yang tahu mengaku arti kelahiran Sunday? Yesus Kristus. Ada yang tahu arti Sunday? Sunday artinya hari matahari. Kenapa disebut hari matahari? Karena orang Roma, orang Yunani penyembah dewa matahari. Nah, artinya ketika kemudian orang Kristen menyembah pada hari Minggu, itu mereka sedang mengikuti tradisi Romawi dan Yunani kuno. Berpesta pada hari Minggu untuk memperingati dewa matahari. Orang Yahudi sampai hari ini, mereka sabat hari Sabtu. Tunjukkan datanya. Orang Kristen mereka menyembah Yesus hari Minggu. Muncul pertanyaan. Anda memakai kalender itu, Keluaran kalender 31 nomor 14, mereka terbukti Anda beribadah pada hari Sabtu karena kenapa? Mereka diperintahkan untuk mensucikan hari Sabtu. Kristen terciduk. Sebagai bukti bahwa Kristen ini bukan pengikut Yesus, sebagai bukti bahwa Kristen ini tidak ada hubungannya dengan Yesus anak Maria, sebagai bukti bahwa Kristen ini tak ada hubungannya dengan ajaran para nabi Bani Israel, kita minta pertanggungjawaban. Dari mana Kristen mendapatkan perintah ibadah Minggu? Di mana tradisi itu muncul ibadahnya hari Minggu? Silakan. Kita kasih hitungan sampai hitungan 10 ya teman-teman. Kalau tidak ditendang aja kepalanya. 1, 2, Sudah. Jangan dimin-min lah, host. 3, Ya, ini saya mau jawab ini, ya. Perhitungan 4. hari itu tidak ada disebutkan hari pertama itu hari Senin, hari kedua itu hari Selasa, nggak ada. 5. Nggak ada di dalam Alkitab itu, nggak ada ya. Yang saya mau jelaskan sekarang, kalender yang 6. kau pakai sekarang itu adalah kalender perhitungan kelahiran Yesus, ya. 7. Kami memulai perhitungan hari pertama sampai hari ke-7 itu, kami 8. memulai itu dari hari kelahiran Yesus Kristus. Hari kelahiran Kristus 9. itu, ya, jatuh perhitungannya pada hari ke-7 itu adalah hari Minggu. 10. Itu Dah yang selesai. pakai kalender itu. Kamu ke gereja seperti biasa, telunjuk, cerot, habis itu jilat. Oke. Jadi teman-teman sekalian, masih kepada pengajaran tadi Pendeta Rashid ketika bertanya apa hubungannya antara Kristen dengan Yesus, sampai detik ini ternyata nggak ada yang bisa membuktikan. Tidak ada orang Kristen yang bisa membuktikan bahwa agama Kristen ada hubungannya dengan Yesus. Kalau dikatakan agama Kristen mengklaim diri sebagai pengikut Yesus, iya betul, kita akui. Saudara kita Kristen itu mengakui mereka pengikut Yesus. Tapi ketika kita tanya, apa bukti bahwa kalian itu adalah penganut agama yang diajarkan oleh Yesus? Apa buktinya? Ternyata tak ada satupun di antara mereka. Belum ada di antara mereka yang mampu membuktikan. Berani bahasa Al-Quranmu enggak? Mana tahu saat ini dia berani. Berani bahasa Al-Quranmu? Ini kita sedang bahas Al-Quran. Ini sedang bahas Al-Quran. Terus. Enggak, Bahasa Al-Quran Alkitab mengatakan apa? nggak nyambung Al-Quran lu. mengatakan apa? Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Orang-orang kafir membuat buku panduan agama mengatakan itu dari Allah, padahal bukan dari Allah. Itu hanya menduga-duga dan itu hanya angan-angan. Kamu menuhankan Allah apa untuk Muhammad? membuktikan bahwa Al-Quran ini betul, Saya bisa buktikan apakah kamu benar menuhankan ibadahnya Muhammad. orang Kristen itu hanya angan-angan atau perintah dari Tuhan? Nah, kita minta Kamu perintah berani nggak Tuhannya, bahas Al-Quran? perintah Tuhan. Nah, ini Al-Quran dibahas, cupu. Perintah Iya, kamu Tuhannya, bernarasi, saya belum bertanya. perintah Tuhannya mengatakan ibadah itu hari Sabtu. Keluaran 31 nomor 14. Sedangkan Kristen beribadah hari Minggu. Kalau Al-Quran ini salah, berarti ada panduan dari Tuhan untuk ibadah Minggu. Untuk membuktikan Al-Quran ini salah atau benar, tolong Kristen tunjukkan perintah dari Elohim untuk ibadah hari Minggu. Silakan. Silakan. Kalian kenapa beribadah di hari Jumat? Perintahnya Saya ya tanya. ayyuhalladzina amanu Di idza mana dalilnya? nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ada perintah. Sekarang mana perintahnya Jum'ah. dari Tuhan untuk ibadah Minggu? Silakan.
Kalau tidak Al-Quran Kalian benar. itu menuruti Fawailul kami, lilladzina Jumat Agung yaktubuna kalian ambil al-kitaba untuk beribadah. bi'aidihim thumma yaquluna hadza min Emang indillah. agama ciplaan Berarti semua Al-Quran kalian. betul. Al-Quran mengatakan orang-orang kafir hanya beribadah mengikuti nenek moyang mereka. Agung itu punya Kalau siapa? Saya tidak tanya. ada perintah dari Elohim ibadah minggu, berarti kalian ikuti nenek moyang. Berarti Al-Quran Jumat betul. Ini kita Agung sedang itu bahas dari Al-Quran siapa? ini. Saya tanya kamu, Zuma. Ini kita sedang bahas Al-Quran. Sekarang Iya, buktikan saya bahas. bahwa hari Minggu, ibadah Jumat Minggu itu Agung adalah itu kalian perintah ambil dari mana Yesus. itu? Ya, Nabi Tuhan yang bernama Jumat Yesus, Agung kalian ambil dari mana? Atau Tuhan itu sendiri yang memerintahkan hari kan Minggu. nggak bisa Silakan. jawab, agama ciplaan kalian ini. Silakan. Mana ada hari Jumat ibadah agama Jumat terdahulu? Agung punya Nggak ada. siapa? Hari Jumat itu ibadah kami sesuai dengan perintah Jumat Tuhan Agung kami. punya siapa? Ya. Kalian menjiplak. Jumat Agung. Coba tunjukkan dalilnya Jumat Agung di Bible. 1. Dua. Kamu Silakan. aja nggak tahu kan? Silakan. Saya pingin tahu di mana. Di mana? Perintah Jumat Agung di Udahlah Bible. Juma, Silakan. kamu itu 1. modal songor aja. Ilmu kamu tuh nggak ada Juma. Saya Modal minta songor perintah aja kamu Jumat tuh. Agung di Bible mana? Saya bisa buktikan kamu menuhankan Mana? Muhammad. Perintah Jumat Saya Agung di naik ini Bible sana mana? misinya. Misi saya naik ini kamu menuhankan Muhammad. Saya minta mana perintah atau dalil Jumat Agung di Bible. Silakan. 1. 2. Saya Kamu gali naik ke kubur. sini Kamu bisa gali kubur. membuktikan kalian menuhankan Kau sendiri yang Muhammad. terkubur. 2. Kubur gimana? Saya Perintah tanya kamu. Jumat Agung di Bible mana? 3. Jumat Agung itu punya siapa? Saya tanya kamu. Dalilnya di Bible mana? Nggak perlu dalil 4. dengan saya. Kamu kan anak kecil. Saya bawa anak kecil. 5. Anak Jumat kecil nih Agung datang itu sama punya siapa? nih. Saya Anak tanya. kecil. Anak kecil usia Hah? 1 tahun setengah. Bukan, kamu Paman congor Huntar, aja dari Paman tadi Huntar. naik, iya. Iya anakku, aku minta dalil Jumat Agung di Bible dong. Apa jawabanmu? Anak kecil nih, 1,5 tahun Jumat minta Agung sama itu Bisa punya kau siapa? jawab? Kalian jadikan beribadah Bisa kau di jawab hari anak Jumat. TK tadi pertanyaannya. Kalian memang kaum Paman penjiplak Huntar, kalian Paman ini. Huntar. Iya anakku, tolong kasih dalilnya Aduh, Jumat sudahlah, Agung di Jumat, Bible Jumat. dong. Akui aja lah agama kalian. Teman-teman agama anak ciptaan. TK lawan bukan anak TK, baru 1 tahun setengah. Gak bisa dia Aduh, jawab Jumat, pertanyaan anak Jumat. TK. Makanya jangan Mana bahas-bahas perintahnya itu. Jumat Agung Kau di baru saya Bible? kasih pertanyaan begini udah bingung kau kan? Jumat Agung Ini aja kau cuma nggak tahu. upaya ikut-ikutan. Kalian caplok, kalian Ikut-ikutan caplok, Jumat kalian berkah. jadikan ibadah Maka di di hari Indonesia Jumat. dibuat juga Jumat Agung. Aduh, Ikut-ikutan. Jumat. Kalau tidak Akuilah kalian ikut-ikutan, agama ciptaan. tunjukkan Sudah. dalilnya. Mana dalilnya? Jumat Agung. Nggak perlu dalil sama kau, percuma dikasih dalil Mana kau dalil? pleseti juga. Mana dalil? Hah? Kasih Mana dalil dalil? juga bakal kau pleseti kan? Mana Itu dalil? dia Kau yang kan? baca, kau yang baca. Kamu yang baca. Kamu yang Nggak baca. usah saya baca. Kamu yang baca. Jadi kamu baca. ini nggak perlu saya kasih dalil-dalil. Oh, Karena kamu ini sakitnya. anak kecil yang modal songor, yang nggak sakitnya. perlu saya kasih Ngomong dalil. tak ada dalil. Dimintai Hah? dalil tak ada dalil. Oh Yang jelas malunya. kalian Jumat Agung kalian jadikan ibadah hari kalian. Oh, malunya. Memang umat-umat jiplakan dari Alkitab kalian malunya. ambil semuanya. Bantu saya Kalian dong. mau ngomong klaim-klaim Allah malunya. juga. Ketik di bawah Aduh, dong. Oh Jumat, malunya. Oh Bukan malunya. masalah malu itu. Kalian dikasih Minta dalil Jumat Agung. Kalian Dibilangnya jadikan hari Jumat ibadah itu kalian kita di yang hari niru-niru. Kita minta dalilnya Kalian ternyata umat nggak ada. Islam. Jumat Agung hanya istilah untuk menyaingi hari Jumat berkah. Karena mereka ini Aduh, adalah agama kalian plagiat, kasih lagi. agama yang suka Sudahlah, kamuflase. kalian kalau mengakuinya, Inilah agama ya. mereka Jumat yang Agung suka itu kalian niru-niru, jadikan yang ibadah suka kalian. nipu-nipu, yang suka mengelabui, Kalian yang hanya menipu. untuk pemurtadan. Ketika kita angkat Mencontek suara, dan menjiplak, penghujat, itulah kerjaan kalian, penista, hiburan kalian. Sehingga kalian menuangkan hadis dan Muhammad. lebarkan. Padahal Kalian sudah tidak percaya tidak lagi sama sadar Allah, agamanya Al-Quran. itu semuanya palsu. Tuhannya palsu, Sudahlah, kitabnya kalian palsu, harus mengakui lah, umat agamanya jiplak. palsu, apa hari Karena ibadahnya apa? palsu. Hadis aja kalian Semuanya agung-agungkan daripada palsu. Al-Quran. Gimana? Sementara Al-Quran itu firman Allah. Kalian tidak Kita hitung ya, kita hitung 10. Kalau nggak ada tendang lagi suruh ke gereja. Tolong tunjukkan dalilnya hari Sabtu itu minggu apa ibadah minggu dan Jumat Agung di dalam Bible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah turun. Kau ke gereja seperti biasa. Jurus telunjuk maut. Celup.
Habis itu jilat. Cium dulu sebelum Anda jilat, cium dulu. Mana tahu ketika Anda cium, oh ini baunya kayak beda deh. Ini baunya ini rada-rada. Nah, kapan Anda sudah bisa membedakan antara bau parfum yang harum dengan itu telunjukmu, berarti Anda sudah ada indikasi bisa sembuh. Kalau belum, berarti Anda masih parah. Jadi berapa yang gugur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sudah berapa yang gugur? Waalaikumsalam. Ada 4 juga. Sudah 4. Sudah 4 yang gugur. Ini iman nih, Bang Zuma, ini iman. Ya, silakan. Bang Zuma itu. Iman itu hanya ada di Islam, karena iman itu adalah implementasi tertinggi dalam keagamaan. Iman sama dengan akal. Saya bacakan dalil dalam kitabmu ya. Dalam kitab Yakobus 2 nomor 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau iman tanpa akal, apa namanya? Contoh, Tuhan mati, Anda imani. Nah, iman seperti ini tanpa akal apa namanya? Boleh nanya nggak Juma? Ini pertanyaan. Enggak, saya mau nanya kamu dulu. Ini, nama kamu iman, padahal iman itu berasal dari Islam. Tidak ada di Kristen itu iman. Di Indonesia baru ada kata iman. Dengar, Bung. Iman itu hanya ada di Islam. Diambil dari kata amana yu'minu, yang artinya percaya atau membenarkan. Tak ada di Kristen itu kata iman, tak ada. Itu cuma niru-niru. Iman itu hanya kata yang lagi-lagi diambil dari Al-Quran. Di Kristen itu tak ada iman. Karena iman itu adalah buah. Iman itu adalah saripati. Iman itu adalah sesuatu intisari dari akal. Nah, Kristen menjadi Kristen bukan proses akal, tapi percaya saja. Maka di Kristen tidak ada level iman. Yang ada hanya apa? Pisti, kepercayaan. Inikah yang kalian agung-agungkan orang Islam? Si Juma kayak gini yang goblok? Jangan sampai Anda yang kelima. Hah? Jangan sampai Anda yang kelima. Apakah Jangan sampai Anda yang orang kelima. Islam yang mengagungkan si Juma kalian ini cerdas? Oke, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Di dalam Al-Quran, iman itu, sabar dulu. Ada kata iman. Coba dulu orang Islam. Ya. Belum Kemudian ditanya udah menjelaskan. Coba. Iman ini sendiri berasal dari kata yu'minu, amanna, artinya yakin atau membenarkan. Amana, atau amanah ini adalah bahasa-bahasa Quran yang dicatat, lagi-lagi diambil oleh gereja, oleh lembaga Kristen untuk menjalankan aksi tepu-tepu dengan mengambil kata iman. Nah, sekarang saya sudah jelaskan tentang iman. Sekarang Anda jelaskan tentang iman versi Kristen. Silakan. Belum ditanya udah menerangkan, kan goblok kau. Oke, silakan Anda bertanya. Habis itu saya bertanya balik, boleh? Ya gitu dong, kalau cerdas harus gitu. Jadi jangan malu kau dia gunggang-gungkan umat Islam kau, tapi goblok meminta ampun. Langsung aja nanya. Ya, silakan bertanya, silakan. Oke, biasakan cerdas ya, jangan goblok kau. Jadi biar nggak malu kau dia gunggang-gungkan umat Islam. Banyak kali cerita kau. Biadab kau. Ya. Nah, ya, silakan saudara Piti, silakan. Kayak silakan kejam-kejam. Ngomong. guru. Ingat kata iman yang kau pakai itu ya, itu bukan milik Kristen ya, itu milik Al-Quran. Diam aja kau, kalau nggak cerdas nggak usah banyak congor. Nanya buruan, nanya, katanya mau nanya, banyak kan cerita kau. Nanya langsung, nanya langsung. Silakan, mana pertanyaannya? Udah nanya. Pertanyaannya. Kayak gini lah kalian ngagung-ngagungkan. Silakan. Udah, nanya. Silakan. Nanya. Tengok siapa ini? Silakan pertanyaannya Bang. Silakan. Banyak kali cerita kau. Nanya langsung udah. Tengok tuh, menyerocos saja kerjanya. Kayak bebek. Kapan sih kalian ini cerdas umat Islam? Ada nggak umat Islam yang cerdas di dunia ini? Nanya, Bahlul, nanya. Pertanyaannya Bang, silakan Bang. Pertanyaannya Bang, silakan. Pertanyaannya, ada nggak umat Islam yang cerdas di dunia nih? Umat Islam itu adalah umat yang berakal. Ada nggak? Ku bilang ada nggak? Ada nggak? Umat Islam itu semuanya cerdas. Ada nggak?
Oh, semua umat Islam itu cerdas. Contoh Siapa misalnya, kau cerdas? contoh misalnya kalau di Enggak, kau tanya kau Indonesia, cerdas enggak? contoh misalnya di Indonesia, tahu. dengarkan. Contoh misalnya di Enggak, Indonesia, kau tanya dulu. Anda bertanya loh, Aku tanya. Anda bertanya loh. Saya menjelaskan kok Anda tidak Cerdas diam. enggak kau? Kau tanya dulu. Oke. Penemu ilmu hitung itu dari Islam atau dari Kristen? Jawab dulu. Hei. Ku tanya dulu. Yang menemukan ilmu hitung, yang menemukan ilmu hitung Saya itu tanya, siapa? Islam atau Kristen? Ku tanya dulu. Ku tanya dulu sama. Siapa? Yang menemukan ilmu hitung itu Saya dari tanya. Islam atau dari Kristen? Jangan kejang Kalau kami- jangan main mute dong. Masa Kalau orang kami cerdas- jelas, kalau kami jelas, masa main orang cerdas penemu main mute? ilmu matematika itu berasal dari Islam, Al-Khawarizmi. Nah sekarang tolong Orang cerdas tunjukkan kok- nama penemu dari agama Kristen yang menemukan ilmu matematika. Nah, Silakan. ini Islam. Kalian Silakan Bang. di room kalian kejang-kejang Silakan. terus, main mute terus, main kejang-kejang. Di room kalian Pertanyaannya saya kejang-kejang sudah sendiri. jawab kan. goblok namanya. Adakah di Islam itu orang cerdas? Ku Kan? jawab. Tengok. Yang menemukan ilmu matematika. mute aja, main Al-Khawarizmi. Main mute terus. Sudah ku jawab. Sekarang Main saya giliran mute saya terus, bertanya. Sekarang saya bertanya kepada saudara. Main- Galatia 4 nomor 19. Ini pertanyaan saya. Main mute terus. Di situ ada kata Terus, oh. odino. Odino itu Main bahasa mute Yunani terus, aduh. artinya sakit pada masa Siapa bersalin. umat Islam yang cerdas? Pertanyaan saya, Siapa umat Islam yang pertanyaan cerdas? saya, kapan Paulus Islam yang hamil? cerdas itu? Sejak Islam yang kapan cerdas Paulus itu? hamil? Itu pertanyaan saya. Saya baca Siapa? dasarnya di Galatia 4 nomor 19. Hai anak-anakku, Siapa umat karena Islam yang kamu cerdas aku itu? menderita sakit bersalin lagi Siapa sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Pertanyaan saya, siapa yang Kejam-kejam umat Islam menghamili ini. Paulus? Silakan. Nggak malu kalian. Agak lain ini Paulus. Nggak malu Pertanyaan saya, dengarkan. Nggak malu Galatia kalian. 4 nomor 19. Anak-anakku karena kamu aku menderita sakit bersalin. Pertanyaan saya, siapa yang menghamili Paulus? Jawab. Aduh, kok di room kalian kejang-kejang? Hah? Pertanyaan saya, siapa yang menghamili Di room Paulus kalian- berdasarkan Galatia 4:19? Jawab. Di room kalian kejang. Kenapa jadi curhat kayak begini ya? Ini rusak, tombolnya rusak ini. Mute aja kejang-kejang. Pertanyaan saya, siapa Main yang mute. menghamili Paulus Main berdasarkan Galatia 4 nomor Main 19? mute, kejang-kejang. Jawab. Main mute kejang-kejang. Jangan di-mute, jangan Mute, di-mute. kejang-kejang. Jangan di-mute, teman-teman. Kok main mute kejang-kejang kalian? Kok Ya, nggak oke. malu kalian di room kalian sendiri main mute? Goblok kalian ini. Inilah si Juma ini kalian bilang mau kalian agung-agungkan. Saya ulang pertanyaannya ya. Siapa yang tadi Pertanyaannya tanya saya ulang. kau? Tadi Berdasarkan kutanya kau. Galatia 4 tadi kau tanya nomor siapa umat Islam yang 19, cerdas? siapa kau. yang menghamili Paulus? Siapa umat Islam yang cerdas di dunia ini? Kutanya kau. Al-Khawarizmi. Dia penemu ilmu matematika. Tunjukkan Pertanyaan saya, datanya. Tunjukkan siapa datanya. orang Kristen yang Tunjukkan cerdas di dunia datanya. yang Tunjukkan menemukan datanya. ilmu matematika? Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Ilmu aljabar. Tunjukkan Kamu pernah? datanya. Kamu tahu aljabar? Tunjukkan datanya goblok. Kau tanya, kau tahu Aduh, aljabar? Kau ini. Hah? Inilah si Juma inilah kalian agung-agungkan. Enggak, saya tahu itu. Menunjukkan data yang nggak bisa. Udah, enggak ada ya, enggak bisa. Jadi ini orang kelima yang kita tendang. Tanpa Tahu itu cuma Saya hitung modal sampai 5 cowok. pertanyaan saya. Sudah, anjur. Udah 5. Lima yang pensiun. Lumayan lah. Ya kan? Ya mau Pertanyaan naik ini minimal manusia ya, jangan Kristen yang naik, manusia yang punya otak. 5 orang sudah. Pertanyaan, siapa yang menghamili Paulus berdasarkan pengakuannya di Galatia 4 nomor 19. Di situ ada kata odino. Paulus mengaku sakit saat bersalin. Rasa sakitnya bersalin itu dia rasakan. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Yesus menjadi nyata di dalam kamu. Pertanyaan klasik, silakan Anda jawab dengan klasik bahwa berdasarkan data itu siapa yang menghamili Paulus?
Ini pertanyaan sesuai dengan data ya. Kalau itu hanya sebuah penggambaran majas, metafora atau apapun itu ya silakan Anda jelaskan. Yang pasti saya bertanya, siapa yang telah menghamili Paulus sampai segitunya dia sakit bersalin? Ya. Silakan diambil alih dulu, saya nelpon dulu. Ada 01 Iya, Jenderal langsung. Iya, Pak di Jokowi Makassar, lagi Ki. nelpon. Silakan. Iya. Di Makassar, Ki. Iya, di Makassar, Kak. Iya, Makassar. Sepacanya lah, Guru. Makassar. Ya, silakan. Iya. Aduh buyung, mengapa lupa padaku? Halo? Ada yang mau naik? Halo? Minimal yang naik itu astagfirullahaladzim. Halo, selamatkan sore yang baru naik. BBM. Hai. Halo. Pak Arif, kayaknya noise banget Pak Arif. Manulang, selamatkan sore. Ini Bang Arif di mute dulu deh. Arif ini. Ya, halo, selamat sore. Oh ya. Ya, selamatkan sore abangku. Iya, ini pendeta Aris RMS ini apa nih? Iya, pendeta Rasid Bang, saya pinjam dari agama Yahudi. Agama Buddha. Jadi saudara itu agama apa nih? Saya Islam Bang, saya Islam. Saya pinjam nama pendeta itu dari agama Buddha atau Hindu. Itu saja udah Anda bohong itu. Loh, kenapa saya bohong Bang? Iya, seharusnya Anda taruh di situ Pak Haji atau Pak Ustadz loh. Loh, saya pinjam dari agama Buddha Bang. Udah ada izinnya? Oh, saya pinjam. Kau pinjam tidak? Jadi itu kan biasa dipakai pendeta loh. Jadi kalau agama Buddha itu bukan biasa. pendeta. Gini, Bapak tahu tidak artinya pendeta apa, Bangku? Ya, tahu lah. Oh, tahu apa, Bang? Apa, Bang? Coba Orang baik. jelasin. Gabrol. Pendeta berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu adalah pandito. Pandito adalah bahasa yang dipakai oleh orang-orang yang beragama Buddha dan artinya adalah pemimpin agama Buddha atau Hindu. Paham sampai sini, Abang? Oke. Pinter. Lanjut. Mau nanya atau gini, bertanya? Enggak, pesan saya sama Bang Juma ini. Enggak, Bang Juma lagi istirahat. Bang Juma lagi sholat dulu. Oke, sampaikan nanti pesan ini sama dia. Jadi artinya begini. Enggak usah sama saya aja. Abang mau diskusi nggak, Bang? Diskusi. Ayo udah diskusi aja, nggak usah nyampein pesan, nggak usah. Nanti aja Bang, nyampein sendiri. Pesannya kepada semua saudara lah yang terlalu. Ya, kenapa? Apa pesannya? Pesannya begini, yang terlalu masuk mengolok-olok isi Alkitab loh, saudaraku ya. Di mana mengolok-ngoloknya, saudaraku? Ketika Ya, pertanyaan sekarang itu ini. saya Oke, saya bertanya dulu, saudara membahas Alkitab untuk apa? Saya untuk mempertanyakan 2000 tahun yang lalu ada manusia yang disebut Tuhan, yaitu namanya Yesus. Pertanyaan saya adalah, sejak kapan manusia Yesus ini sadar kalau dirinya adalah Tuhan? Oke, Jawab. jadi begini, intinya Alkitab itu sebenarnya bukan untuk Jangan langsung diperdebatkan. intinya, Bang. Kalau menjawab pertanyaan tidak bisa ke langsung intinya, Bang. Pelan-pelan Ya, jawabnya, dengar dulu. Iya, Makanya saya bilang intinya memang seperti itu. Jadi sampai kapanpun tidak akan ada ketemunya kalau saudara tidak percaya, begitu loh. Jadi Apa yang mau dipercayakan? Siapa yang saya harus percayakan? Coba. Yesus Siapa itu yang saya harus harus pertanyakan? dipercaya sebagai Tuhan dan Bagaimana Juru caranya saya Selamat. percaya? Bagaimana caranya saya harus percaya? Percaya dan terima Yesus menjadikan Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Yesus adalah orang yang Tuhan. kerasukan Tuhan dan juru selamat yang tidak selamat. Bukan, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sejak kapan Yesus sadar kalau dirinya adalah Tuhan? Sejak kapan? Ya, inilah masalahnya. Saudara tidak percaya kan begitu.
Loh, bagaimana caranya saya percaya kalau abang tidak menjelaskan kepada saya di mana Yesus ada 3 versi Yesus jadi Tuhan? Sebentar abang. Pertanyaan simpelnya begini bang. Di Lukas 2 nomor 11, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, betul? Iya. Betul. Yang mati di tiang salib itu siapa bang? Iya dia, Tuhan Yesus. Tuhan yang mati. Iya, iya. Macet. Oh, Tuhan yang mati. Iya. Bukan Tuhannya ya. Oneness berarti abang. Bukan Tuhannya yang mati, saudaraku. Tuhan tidak pernah mati. Siapa yang mati? Oke, yang lahir itu Tuhan. Kan yang lahir itu Tuhan di kota Daud. Tapi Yesus Betul. itu yang tubuh disalibkan manusia. siapa? Begini. Nah, yang disalibkan siapa? Begini dulu, Yesus lahir, yaitu Yang disalibkan Tuhan. siapa? Dengar dulu. Langsung jawab. Yang disalibkan itu Tuhan Yesus. Tuhan yang disalibkan. Iya. Nah, jadi Tuhan yang menderita di tiang salib begitu. Tuhan terkutuk. Iya. Tuhan diludahi, digampar, Iya. dicolok perutnya pakai tombak, itu Tuhan. Betul ya, betul. Oneness abang, Kok bukan oneness? Tritunggal ya. Kan itu tertulis di Alkitab. Makanya gimana saya ya? bilang tadi intinya saudara Intinya? dengar dulu. Manusia atau saudara siapapun orangnya tak akan bisa ketemu kalau tidak percaya dulu baru memahaminya. Jadi kalau saudara dengar dulu. Kalau saudara memahami dulu tidak akan ketemu. Oke, saya memahami bahwasanya Yesus kerasukan Tuhan. Setuju tidak? Kerasukan Tuhan di mana tertulis? Nah, penjelasannya kerasukan adalah di mana seseorang melakukan sesuatu di luar dari manusia biasa pada umumnya karena adanya kendali roh di dalam dirinya. Kan begitu? Ada duinatur. Dengarkan dulu. Duinatur itu adalah kemanusiaan dan roh keilahian. Pada saat dijelaskan di mana Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati lalu bangkit kembali. Kan begitu? Pada saat dia mati, roh ilahi itu tidak ada dalam dirinya. Pada saat dia bangkit lagi, roh ilahi itu masuk dalam diri Yesus. Apakah itu kerasukan Tuhan? Itu bukan kerasukan, kawan. Apa namanya? Makanya kita kalau menafsirkan kan jadi mengejek, mengolok-olok jadinya kan. Bukan Bang. Kalau Yesus bangkit dari kematian lalu kalau melakukan kerasukan ini artinya arahnya jadi memahaminya negatif kan begitu. Loh, makanya bang, ada kesurupan, orang bang. seperti Seperti yang abang bilang itu. Saya tidak bilang kesurupan, saya bilang kerasukan. Kalau kerasukan karena adanya kendali roh. Oh, tidak sama bang. Kalau kesurupan itu adalah sesuatu yang aja, bang. kayak mananya. Kerasukan atau kesurupan sama aja lo, artinya negatif lo, kan begitu. Iya, udah terus. Jadi makanya kalau itu nanti abang bawa, makanya saya bilang jadi akhirnya kan mengolok dan mengejek jadinya. Memang sudah tertulis seperti itu. Dan mengejek bang. Buktikan kepada saya bahwasanya, oke, kalau memang Anda mengatakan saya mengolok atau mengejek, buktikan kepada saya bahwasanya Yesus itu tidak kerasukan. Memang tidak kerasukan, memang dia Tuhan kok kerasukan. Oke, definisi kerasukan menurut Anda apa bang? Gini, sama halnya yang saudara jelaskan, kerasukan itu memang bisa seseorang itu melakukan di luar kewajaran manusia normal, kan begitu kan? Jadi orang pun, enggak pun di dalam Tuhan, ibaratnya dia kesetanan pun, kan tetap juga dia bilang itu kerasukan. Itu kesurupan. Ya itu sama. kesurupan bang. Ya sama. Jadi makanya arahnya jadi negatif loh, kawan. Kan itu maksud saya. Ya udah buktikan kepada saya bahwasanya Yesus tidak kerasukan Tuhan. Memang tidak kerasukan, apa mau dibilang? Semua Alkitab menjelaskan Yesus tidak kerasukan, tapi orang-orang yang tidak percaya kepadanya menuduh dia kerasukan dan gila. Kan ada. Nah, dengarkan. Kerasukan adalah perubahan keadaan kesadaran yang tidak biasa yang konon disebabkan oleh pengendalian tubuh manusia oleh roh. Yang ada dalam diri Yesus apa? Roh keilahian. Nah, perubahan keadaan kesadaran yang tidak biasa yang dilakukan oleh Yesus ada di Markus 16 ayat 19. Setelah ia berbicara kepada muridnya, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu kebiasaan yang tidak biasa yang dilakukan oleh Yesus. Loh, memang dia sendiri Tuhan itu kayak mana mau kita bilang?
Tapi karena kita tidak percaya, ya kita tuduhlah perkataan-perkataan yang tidak baik. Bahkan saya bilang orang Yahudi saja pun memang menuduh Tuhan Yesus itu orang gila dan kerasukan setan, Beelzebul namanya. Kenapa? Orang yang tidak percaya ya. Jadi sama halnya zaman ini. Orang yang tidak percaya menuduh kepada Tuhan Yesus itu memang seperti kata Anda ini. Ya tidak ada masalah bagi kita kan begitu. Lah terus tapi makanya saya bilang gini, jelaskan makanya saya pesankan tadi, tunggu dulu. Makanya saya pesankan tertulis di Lukas 6 ayat 25 ya. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa karena kamu akan berduka cita dan menangis. Ini pesan kepada setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Gitu loh saudaraku ya. Jadi tidak ada artinya perdebatan sebenarnya. Makanya saya bilang di media sosial ini, bahkan di TikTok, semua orang ada kemungkinan ya mengejek. Kalau mengejek itu banyak pendukungnya loh. Jadi apalagi di sini semakin banyak pendukung kan banyak dapat cuan. Apa sih Pak? Bapak rujukannya kemana? Bagaimana saya bisa mempercayai bahwasanya Bapak memahami tentang Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Saya bertanya, bagaimana cara saya memahami manusia yang dituhankan ini memiliki 3 versi dalam bentuk ketuhanannya. Ada pada saat lahir dia sudah Tuhan, ada disalibkan dijadikan Tuhan, ada dia penyebabnya jadi Tuhan, dia harus mati dulu. Oke. Jadi untuk percaya kepada Yesus itu adalah Tuhan, kita harus kembali sebelum perjanjian lama. Kembali. Sebelum Bentar Pak, belum jamnya Pak, saya masih di kantor Pak, disuruh kembali. Saya masih di kantor. Bentar kembali Pak. Nanti sore yang dikit. Kita harus belajar kepada perjanjian lama tentang nubuatan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang mana dipelajari. Yang mana nubuatan Tuhan Yesus Kristus? Apakah di perjanjian lama ada disebut namanya Tuhan Yesus Kristus? Belum memang, tapi namanya Immanuel akan lahir bagimu. Wah, mulai dari kitab Mika, kitab Yesaya, kitab Yeremia, bahkan di Ulangan yang juga. Yang menciptakan manusia di muka bumi ini Tuhan bukan sih? Tuhan. Yang lahir di muka bumi ini, yang dilahirkan Bunda Maria, Tuhan bukan sih? Tuhan. Bingung kan? Anak kandung menciptakan ibu kandung untuk melahirkan Tuhan. Itulah persepsi. Apa jadi Tuhan menciptakan? Itulah hasil logika manusia kan begitu. Makanya tidak percaya kita sama dia. Iya, coba dirunut pertanyaannya. Coba dirunut pertanyaan. Tuhan menciptakan manusia, betul? Iya. Nah, manusia ini yaitu Bunda Maria melahirkan Tuhan, betul? Betul. Manusia ini anak kandung Bunda Maria, betul? Secara manusia betul. Betul. Jadi anak kandung menciptakan ibu kandung melahirkan anak kandung, betul? Makanya jadi lari pengertiannya. Kalau memang itu logika memang tidak masuk akal kan? Diganti. Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan, betul? Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan manusia. Iya, betul. Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan, betul? Jadi begitu Pak logikanya yang masuk. Ya memang bisa aja, tapi nggak tepat, kurang tepat. Oke, saya ikan aja dulu. Saya ikuti aja dulu saudara ya. Oke. Yang menurut Bapak tidak tepat, Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Nah, menurut Bapak tepatnya yang seperti apa Bapak? Silakan. Sebenarnya ngopi dulu. Sebenarnya mulai dari Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Rencana penyelamatan itu sudah ada. Kan begitu. Jadi makanya panjang sejarahnya. Kalau langsung kita berputar-putar di mengenai ketuhanan Tuhan Yesus tidak ketemu. Makanya harus dipelajari dulu nubuatannya. Pak, sebentar. Rencana penyelamatan siapa? Rencana penyelamatan Yesus atau penyelamatan umat manusia? Karena Yesus pun juga diselamatkan. Dia adalah seorang yang soleh. Yesus adalah seseorang yang berdoa kepada Allah Bapa dengan sungguh-sungguh meneteskan air mata. Sehingga karena dia orang yang bersungguh-sungguh, Allah Bapa mendengarkan doanya, lalu dia diselamatkan. Yang namanya, gini Pak, saya kasih analogi. Ketika saya digebukin, ketika saya digebukin, habis itu saya udah jatuh pingsan. Habis itu orang yang gebukin saya udah pergi. Lalu bapak saya datang nolongin saya. Apakah artinya saya diselamatkan? Iya, diselamatkan. Jadi jadi setelah saya digebukin, habis itu setelah saya digebukin, orang udah capek gebukin saya,
baru bapak saya datang ngambil saya, itu diselamatkan menurut bapak? Ya karena digebukin tadi ya memang diselamatkan. Makanya itu kan beda versi. Kan itu udah dua oknum. Dua oknum. Dua Jadi pribadi. diselamatkan apa gimana nih? Bapak dan anak, seperti saudara bilang kan, bapak saudara dan dengan saudara. Berarti dua orang kan begitu kan? Yang namanya diselamatkan, Pak. Sebelum saya digebukin, bapak saya udah datang duluan. Iya. Melindungi saya, itu namanya diselamatkan. Iya. Nah, sedangkan di dalam Bible Bapak dikatakan, karena dengan doanya yang sungguh-sungguh, Allah Bapak mendengarkan doanya, makanya dia diselamatkan. Otomatis, kalau Yesus diselamatkan, berarti nggak sempat disalibkan. Begitu ceritanya. Loh, di mana tertulis tidak sempat diselamatkan, lalu tidak disalib? Ya udah, kalau saya kan ketika Bapak berbicara tentang iman, saya ikuti. Bahwasanya Bapak maunya Yesus itu disalibkan kan begitu? Iya. Yesus dan Allah sama tidak? Sama. Barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Barang siapa yang menyalibkan aku, dia telah menyalibkan Bapa. Begitu artinya? Iya. Iya, berarti manusia sudah pernah menyalibkan Tuhan, begitu? Ya memang tujuannya ke sana, tapi gini, makanya mengartikannya kan bukan karena Tuhan itu pertama-tama harus kita pahami dulu, Tuhan itu datang mengambil rupa menjadi sama dengan manusia, itu loh. Kalau mau memahami Tuhan, Pak, sesuai dengan kalau mau Filipi memahami 2 loh. Tuhan, Dengar dulu, gini, sesuai dengan Filipi kalau 2 mau ya memahami sendiri. Kalau mau memahami Tuhan, jangan langsung datangnya yang dipahami. Esensi Tuhan itu dulu, Pak, yang kita pahami. Yang namanya Tuhan, yang namanya Tuhan itu mempunyai yang namanya kemahaan, maha adil, maha suci, maha sempurna, maha goib, maha perkasa. Nah, Ya, tidak betul. mungkin Tuhan menggugurkan kemahaannya yang lain hanya untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Nah, ketika Bapak mengambil akan hal itu, di mana dijelaskan bahwasanya pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, kalau Bapak mau narik seperti itu tentang firman, seperti apa pemahaman firman, seperti apa pemahaman Tuhan, di mana juga dijelaskan innama amruhu isya aroda sayan ayakula lahu kun fayakun. Kun fayakun, katakanlah firman itu adalah perkataan. Ketika Allah Bapa berkata, maka jadilah Yesus. Kenapa bisa saya pengen nasi, tiba-tiba saya yang jadi nasi? Harusnya kan ketika saya berkata saya lapar, saya mau nasi, harusnya nasinya datang dong. Iya. Iya, saya yang menjadi nasi, saya yang pengen nasi, saya yang jadi nasi. Cemana itu? Oke. Jadi begini, posisi Tuhan Yesus itu begini ya, di Filipi 2 ayat 6 ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Makanya dia bisa disalibkan. Kalau dia tetap mempertahankan posisinya sebagai Tuhan itu sendiri, tidak akan bisa disalibkan, itu loh. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai Serendah mati apa, Pak? di kayu salib. Serendah apa Tuhan merendahkan dirinya? Serendah-rendahnya sebagaimana manusia yang paling hina. Sampai dia terkutuk gitu ya, Pak? Iya, karena manusia itu Jadi, sudah Pak, terkutuk. Jadi Tuhan itu rela untuk mengambil kutuk manusia itu kepada dirinya. Makanya dia dibilang terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Galatia 3:13 kan begitu. Jadi gini, jadi kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara akan menanggung dosa saudara sendiri, akan terkutuk gitu loh saudaraku. Bang Rasid, izin Bang Rasid, sedikit aja Bang Rasid, sedikit ya, izin dikit Ya, ya. silakan. Tadi kan dia mengatakan kami Muslim ini mengolok-olok Bang ya. Jadi Iya. saya akan bawa ya tiga kalimat, 3 ayat yang sering dibawa oleh saudara Kristen ini ya. Apa tuh? Abang percaya Allah itu roh ya, percaya nggak? Percaya, sebagaimana kitab suci menuliskannya. Yang kedua, ya sebentar Bang. Yang kedua itu Bapa itu di surga ya. Iya. Betul ya? Iya. Yang ketiga, roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air, benar ya? Nah, yang mau saya tanya, ini Bapa yang roh ini, yang Allah ini di surga apa di atas permukaan air? Ya namanya Tuhan yang satu di mana aja ada, datang, maha hadir. Loh. Tapi Anda berdoa selalu mengatakan demi Bapa di surga.
Nggak pernah ada yang berdoa demi Bapak yang di atas permukaan air. Siapa ini yang benar, yang mana ini? Sama aja, namanya Tuhan itu. Oh, nggak Tuhan. bisa, nggak bisa Anda nggak bisa bilang sama. Makanya Anda jangan mengatakan mengolok-olok. Alkitab Anda sendiri, Bible Anda sendiri yang membuka peluang untuk kami bertanya seperti mengolok-olok ini, Pak. Ya, sekian. Terima kasih. Lanjut, Pak Pendeta. Oke, jadi begini, maksud saya mengolok-olok ini tadi beda orang bertanya, kalau nggak masuk akal lagi kalian dalam Alkitab iman Kristen ini, seharusnya yang kalian tawarkan adalah iman kalian loh, siapa tahu, kan begitu. Ibaratnya saya gini, kita sama-sama jualan gini kan, saya jual makanan, saudara juga jual makanan, pasti kita promosikan resepnya, ini makanan yang paling enak gitu loh, bukan justru sebaliknya makanan saudara yang saya bahas, padahal jualan saya nggak saya promosikan. Itu yang saya lihat gitu loh saudaraku ya. Jadi kalau kita, makanya kami ini begini, kekristenan itu begini, karena itu beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itunya intinya, bukan membahas kitab orang lain, bukan membahas iman orang lain. Jadi kalau saya memberitakan Injil kepada orang, kepada siapapun, kalau saudara percaya, puji Tuhan, saudara selamat. Kalau saudara tidak percaya, ya itu urusan saudara, kan begitu. Jadi jangan seperti yang dibilang Bang Juma tadi, mengkristenisasi, kan begitu. Itu namanya akan terbalik situasinya. Saudara lah menawarkan, ini loh ajaran Islam yang benar, masuk surga begini. Iya, siapa tahu tawaran saudara itu masuk akal, kan begitu, diterima orang. Itu yang saya maksud. Jadi coba kita berdiskusi yang baik, seperti coba kalian rombaklah, bikin room, kalian tawarkanlah ayat-ayat suci Al-Quran. Kami juga begitu, tidak Pak. membahas iman orang lain. Saya paham maksud Bapak. Ya. Ya, saya paham maksud Bapak. Begini Pak, kenapa kami mempercayai yang namanya Al-Quranul Karim dibawa oleh Rasulullah SAW? Karena semua ada runutannya. Bagaimana runutannya itu? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman melalui dibawa oleh malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah SAW, dan Rasulullah menerimanya, lalu disebarkan kepada umat manusia di muka bumi ini, yaitu terutama adalah Muslim. Nah, bagaimana kita meng-cross-check akan hal ini? Karena di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu tidak akan pernah ada mungkin manusia yang bisa membuktikan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Contoh yang saya jelaskan kepada Bapak, ayat-ayatnya, kalau Bapak mau baca silakan. Nah, contoh seperti ini Pak, pembentukan janin dijelaskan dalam Al-Quran ada di surah Al-Mu'minun ayat 23. Di surah Al-Mu'minun ayat 13 sampai 14. Nah, perluasan alam semesta dijelaskan di surat Ad-Dirayat ayat 51 sampai 47. Begitupun juga dengan pemisahan langit dan bumi ada di surah Al-Anbiya 21 sampai 30. Dan juga perlindungan atmosfer ada dijelaskan di surah Al-Anbiya ayat 21 32. Kegelapan lautan dalam ada di surah An-Nur 24 sampai 40. Terus siklus air ada di surah Al-Mu'minun ayat 23 sampai 18. Terus apalagi penciptaan penciptaan berpasangan umat manusia, kan? Umat manusia diciptakan berpasang-pasangan. Ada di surat Az-Zariyat ayat 51 sampai 49. Keseimbangan ekosistem ada di surah Ar-Rahman ayat 7 sampai 9. Begitu juga dengan penjelasan tentang lautan berpisah tapi tidak air bercampur, air bertemu tapi tidak bercampur, ada di surah Ar-Rahman juga dijelaskan. Terus besi dari luar bumi ada juga dijelaskan di surah Al-Hadid. Nah, itu kan semua penjelasan-penjelasan di dalam Al-Quranul Karim yang bisa kita pahami, sehingga bahwasanya bukan manusia yang membuat Al-Quran ini, tetapi sang pencipta alam semesta yang mengetahui umatnya seperti apa. Contoh, manusia di muka bumi ini sudah dijelaskan bahwasanya tidak akan pernah luput dari kesalahan, yaitu dosa. Oke, nah begitulah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui umatnya. Begitu juga dengan disiapkannya media-media pengampunan di muka bumi ini, bukan dengan mengorbankan satu manusia. Nah, kalau Bapak mau mengabarkan, kalau Bapak mau mengabarkan tentang kebenaran di dalam kitab Bapak atau Bible Bapak, tulisan-tulisan itu, nah silahkan Bapak jelaskan bagaimana kami bisa memahami tentang manusia, Tuhan menjadi manusia, kan begitu? Kan yang menariknya itu Pak, fakta ilmiah yang ada di dalam Al-Quranul Karim bisa kita temukan di zaman sekarang.
Begitulah perbedaan iman orang yang ketemu dengan Rasulullah, yang percaya dengan perkataan-perkataan Rasulullah, tapi tidak ada bukti sains pada zaman itu. Nah, begitupun kami yang tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi kita membuktikan dengan adanya sains di muka bumi ini. Begitulah kami beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Bisa menunjukkan dan bisa membuktikan secara langsung gitu loh. Di zaman dulu tidak ada akan hal itu, tidak ada yang bisa menjelaskan. Itulah perbedaannya. Nah, di situ juga lah dijelaskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala Sang Maha Adil. Begitu saudara. Nah, silahkan Anda jelaskan kepada saya seperti apa. Makanya begini, kalau itu memang semua baik adanya kan, karena itu seturut dengan ilmu pengetahuan, bahkan di sekolah-sekolah dipelajari. Jadi semua ilmu dari sekolah itu memang dapatnya dari kitab suci kan, begitu kira-kira ya. Baik itu pelajaran biologi dan fisika, tidak luput itu dari kitab suci mereka pelajari, dan Tuhan menuntun mereka untuk memperdalam ilmu pengetahuan di dunia untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kekristenan ini sebenarnya tidak berbicara di situ lagi. Makanya dari saudara yang muslim lah khususnya kan, bahkan semua umat manusia di dunia ini masih bingung membahas fokusnya di dunia ini. Sementara kalau kekristenan di zaman sekarang ini sudah mengarah menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tentang penghakiman dunia ini. Jadi tidak lagi membahas siapa Yesus itu, bukan itu lagi yang dibahas di dalam kekristenan sekarang ini. Tetapi mempersiapkan diri, Yesus akan datang, akan membunyikan trompet dan sangkakala untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Gitu loh. Jadi makanya saya bilang gini, yang kami beritakan itu adalah Yesus adalah Tuhan dan Selamat. Tunggu dulu saudara ya. Oke. Satu lagi, kisah 4 ayat 12 ini, kisah para rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, maksudnya Dia Yesus Kristus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Agama, tokoh agama tidak bisa membawa orang kepada surga yang kekal. Bahkan perbuatan baik kita pun tidak bisa menyelamatkan kita. Gitu loh. Itulah yang inti pemberitaan kekristenan sebenarnya. Jadi kalau masalah perdebatan tadi, Yesus ini ya tidak selesai. Bahkan orang Yahudi pun tidak percaya. Oke, lanjut. Bukan begitu sebenarnya. Nah, dalam perdiskusian itu ini namanya Bapak pasrah. Karena apa? Bapak tidak mampu menunjukkan yang namanya kebenaran di dalam Alkitab. Karena apa? Karena Bapak langsung merujuk kepada kedatangan Yesus, Pak. Ingat, Pak. Sebelum Yesus datang, dia sudah pernah datang kedua kalinya. Bertemu dengan siapa? Bapak harus melihat dan meyakini bahwasanya Yesus pernah ketemu dengan Paulus. Otomatis Yesus sudah datang kedua kalinya. Bapak berharap Yesus berarti Yesus tidak pernah ketemu dengan Paulus. Belum, hanya dalam penglihatan dengan cahaya. Penglihatan. Bagaimana caranya Paulus melihat dengan penglihatan? Pada saat Paulus melihat Yesus itu, Paulus ada posisinya di mana? Di muka bumi, betul? Pada saat Paulus sedang menuju kota ya, di perjalanan lah. Dia berarti di muka bumi ini kan? Di muka bumi ini kan? Iya, langsung. Pada saat Paulus melihat Yesus dengan cahaya di muka bumi ini, apakah tidak bisa menjadi pertanyaan itu, Pak? Sebenarnya Paulus ini melihat Tuhan, cahaya atau melihat matahari? Itu memang pertanyaan, betul. Sama dengan saudara, tidak mungkin langsung, tidak serta-merta dipercayai. Memang pasti ada pergolakan antara hati, pikiran, dan batin kita kan mengenai ketuhanan ini. Hanya kalau kita mengerti dulu baru percaya beda, tapi kalau percaya dulu baru dipelajari beda lagi ceritanya. Itu dua hal yang berbeda. Nah, jadi harus seperti apa? Memahami Bible itu harus seperti apa? Memahami Bible itu dengan rendah hati dan percaya. Bagaimana saya contoh? Ya, bagaimana saya mempelajari dengan rendah hati? Ketika saya memakai dengan cara rendah hati, saya membaca di mana Tuhan Bapa dijadikan Tuhan itu ada 3 versi. Pertama, Yesus dilahirkan sudah Tuhan. Kedua, Yesus menjadi Tuhan pada saat disalibkan. Ketiga, penyebab Yesus jadi Tuhan harus mati dulu. Yang mana yang saya rendah hati harus menerima itu, Pak?
Oke, dalam hal itu saudara tidak percaya di dalam hal yang saudara sebutkan, harus kembali ke perjanjian lama di kitab para nabi, mengenai kitab Mika, mengenai kitab Yesaya. Di sana dinubuatkan tentang kedatangan Sang Mesias. Nah, itu Kedatangan jadi Sang benar Mesias. enggak? Iya, benar enggak Nih, itu digenapi? Kan kira-kira demikian. Sesudah kita belajar di kitab para nabi tentang nubuatan kedatangan Sang Mesias, Sang Juru Selamat, digenapi di perjanjian baru, ya berarti betul kan, itu intinya. Tidak bohong, tidak karangan. Nubuatan itu terjadi. Ya, Nah, walaupun gitu. di situ tidak ada tertulis nama Yesus, tapi kenyataannya dari berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang orang-orang di dalam gereja meminta kedatangan Yesus, berdoa, "Oh Tuhan Yesus, datanglah di tengah-tengah kami," bla bla bla, kan seperti itu. Iya. Mau tahu tidak, Pak? Mau tahu Betul. tidak, Pak, kenapa Yesus tidak datang-datang sampai sekarang, Pak? Bapak coba baca Ibrani. Oke, gini Bapak coba menjawab baca itu Ibrani sebenarnya 10. sedikit. Kedatangan Gini, Pak. Tuhan itu sekarang Dengar. ini. Pada saat Bapak berdoa dari puluhan tahun yang lalu turun temurun berdoa untuk meminta kedatangan Yesus hadir di tengah-tengah kami pada saat di gereja. Alasannya kenapa Yesus tidak datang-datang, Bapak baca di Ibrani 10 nomor 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Iya. Yesus nggak turun-turun lagi, Pak. Udah ya? Makanya tentang doa Tuhan Yesus datanglah di tengah-tengah kami seperti itu, memang bukan datang langsung dia kelihatan gitu, bukan seperti itu artinya, tetapi hadiratnya kita rasakan di dalam ibadah minggu itulah. Jadi itulah satu, makanya orang Kristen berdoa, datanglah di tengah-tengah kami, datanglah di tengah-tengah keluarga kami, datanglah di dalam hidup saya. Hadiratnya loh saudaraku yang dimaksud. Jadi yang kedua, Ya, tentang kedatangan yang ditunggu-tunggu orang percaya sampai hari ini, Yesus itu memang datang sebagai raja, nanti diiringi oleh malaikat-malaikat dengan trompet. Ada tertulis kan begitu? Iya. Terus apa, Pak? Kayak ini kalau di sini, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapa. Enggak turun-turun lagi, Pak. Jadi Bapak nungguin apa? Itu. Makanya beda versi untuk menjelaskan itu. Kita di Tesalonika dulu. Oh, versinya beda. Versi untuk menjelaskan. Itu maksud saya. Versinya untuk menjelaskan. Bapak ini Jadi Bapak jangan ini kita istilahnya sama ratakan, Tritunggal. pukul rata posisinya. Oh, di sini jadi tabrakan pengertiannya nanti kan. Jadi pada saat kapan itu dibicarakan, pada saat apa itu disampaikan, kira-kira dijelaskan di kitab Ibrani itu maksudnya. Jadi beda pemahaman untuk itu. Oke. Kalau kira-kira versinya versi apa ini ketika Yesus duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapa? Versi apa itu, Pak? Versinya begini, Yesus itu sekali saja dia datang sebagai manusia, sebagai korban gitu. Yesus Ya. sama seperti pada saat dia datang, Pak. Dia tidak pernah berubah. Ingat, Pak, lagunya, Pak. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak Memang ya. berubah. Iya, Nah. artinya makanya sekali saja dia dikorbankan di kayu salib. Jadi di pengertiannya di hadapan Bapa selama-lamanya, itu gambaran selama-lamanya digambarkan Yesus itu sebagai anak domba di hadapan Bapa sebagai korban. Jadi pada saat Yesus kan Bapak meyakini sebagai Tritunggal, Bapak meyakini Allah Bapa yang Firman itu telah menjadi manusia. Karena Firman itu sama-sama dengan Bapa dan bersama dengan Bapa, berarti Firman itu adalah Bapa itu sendiri, kan begitu? Iya. Ya kan? Pertanyaannya, pada saat Firman itu menjadi manusia, sejak kapan manusia ini menjadi Firman atau menjadi Allah? Ya memang manusia itu tidak bisa jadi firman. Jadi manusia, ya tetap manusia. Izin Bapak, bukan tentang penghujatan, bukan tentang bagaimana kita membenci, tidak. Mempertanyakan sebagaimana manusia ini yang dikatakan Tuhan. Yang kita tahu, Yesus pada saat disalibkan, dia mengalami yang namanya lambungnya itu bolong, tangannya bolong, dan keadaan rambut gondrong, dan memakai baju seadanya. Pertanyaannya, Pak, pada saat Yesus terangkat ke sorga, apakah keadaan tangannya masih bolong, sedangkan dijelaskan bahwasanya Tuhan Yesus
tidak berubah, tidak berubah. Nah, gimana tuh Pak? Makanya gini saudara ya, ibaratnya Tuhan Yesus itu sebagai manusia yang dipilih tadi ya, memang seperti manusia kita inilah dia keadaannya. Betul. Nah, pada Mengalami. saat dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, apakah keadaannya masih bolong tangannya? Makanya saya bilang tadi dia itu dilambangkan sebagai korban, sebagai anak domba yang dikorbankan. Pertanyaan saya, apakah korban ini tetap bolong tangannya di sorga? Kan dia setelah ia berbicara kepada muridnya maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu katanya kalimat alegoris, yaitu kembali ke tahtanya untuk menjadi penguasa langit dan bumi, kan begitu? Pertanyaan saya, yang menjadi penguasa langit dan bumi ini, yaitu Yesus sebagai manusia yang duduk di tahta Allah Bapa. Pertanyaan saya, apakah masih keadaan tangannya bolong atau tidak? Ya sebagai manusia tadi, sebagai korban, ya begitu. Begitu. Pertanyaan saya Pak, kalau saya mengalami kecelakaan, lalu ada di antara badan saya kurang atau badan saya tidak normal pada umumnya, bisa dikatakan apa Bapak? Cacat begitu ya? Betul sekali. Jadi Tuhan Bapak sempurna. Oh sempurna, siap. Jadi kalau saya terjadi kesalahan dalam fisik saya, itu namanya cacat. Kalau Tuhan Bapa sebagai manusia, setelah dia disalibkan, makanya saya bilang apa namanya? Itu kan gambaran nanti sebagai korban. Kan saya bilang sebagai korban supaya orang-orang yang tidak percaya. Setelah dia sebagai korban, dia terangkat ke sorga. Dijelaskan di Markus 16 ayat 19, ayat sisipan itu mengatakan, setelah ia berbicara kepada muridnya, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu adalah kalimat alegoris. Dia kembali ke tahtanya. Dia mengambil tahtanya untuk menjadi penguasa langit dan bumi. Pertanyaan saya, dengan kondisi manusianya, dia tangannya bolong, lambungnya bolong, rambut gondrong. Maksudnya panjang rambutnya nih. Nah, pertanyaan saya, tidak usah deh. Bapak tadi yang mengatakan cacat. Mohon maaf, itu Bapak yang mengatakan cacat. Gini aja, apakah Tuhan Bapak keadaannya gondrong sekarang apa tidak? Sebagai iman saya tidak sampai ke sana mengenai, karena Tuhan itu gambarannya adalah roh, tidak bisa. Disitulah cerminan keimanan, di mana ada manusia yang menganggap manusia itu adalah Tuhan. Kan begitu. Makanya beda lagi mengartikannya. Makanya saya paham maksudnya. Saya paham. Listen to me Bang, listen to me. Ketika Abang mengatakan bahwasanya Abang meyakini manusia yang dituhankan ini atau Tuhan ini adalah manusia, itu nggak masalah. Itu nggak masalah Bang. Kenapa kami mempertanyakan akan hal ini? Karena apa? Karena adanya manusia 2000 tahun yang lalu yang disebut Yesus dalam keadaan gondrong, dia disebut Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, manusia ini yang dikatakan tidak pernah berubah sampai dia datang kembali dalam keadaan gondrong. Markus 16 ayat 19, setelah ia berbicara kepada muridnya maka terangkatlah ia ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pertanyaan saya, apakah penguasa langit dan bumi ini keadaannya masih gondrong atau bagaimana? Silahkan dijawab Pak. Oke. Makanya memahami kitab suci ini harus memang berurutan. Jadi gambaran Yesus itu sebagai raja, nanti dipulihkan lagi kerajaan 1000 tahun. Habis itu kerajaan Allah Bapa selama-lamanya. Jadi kita belum paham sampai ke sana, hanya melihat. Izin abangku. Simpel pertanyaannya, ketika Yesus dikatakan tidak pernah berubah dan Yesus kembali keadaannya dan Yesus kembali ke tahtanya menjadi penguasa langit dan bumi, pertanyaannya begini Pak, simpel sekali. Apakah Yesus gondrong atau bagaimana Pak? Udah itu aja. Jadi pertanyaan yang lebih spesifiknya, apakah keadaan Tuhan Bapa sekarang penguasa langit dan bumi ini gondrong apa tidak? Begitu Pak. Itu aja. Iya apa tidak? Jadi tidak bisa saya bilang tidak, saya bisa tidak iya, karena tidak ada sesuai dengan yang tertulis. Tidak ada sesuai tertulis. Jadi begitulah iman. Jadi itu semua sebagai gambaran, sebagai hiasan menggambarkan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus itu kepada umat manusia. Seperti itunya pengertiannya, pemahaman kita.
Uniknya adalah Bapak hanya memperhatikan janji-janji Yesus katanya juru selamat. Tapi ironisnya adalah Bapak tidak mau menerima keadaan bahwasanya Bapak ini memiliki Tuhan yaitu manusia. Itu ironisnya, Pak. Di mana penjelasan tentang apa? Di mana perdebatan atau diskusi lintas agama ini kita mempertanyakan sesuatu, yaitu apa? Sesuatu yang Bapak tidak mau menerima. Betul. Jadi Ya. saya jelaskan sedikit. Seperti itulah pandangan orang-orang Yahudi pada saat itu, sehingga Yesus itu dihina, diejek, bahkan disalibkan. Tidak tahu mereka tujuan Tuhan Yesus itu memang untuk menggenapi nubuatan, kan begitu. Tetapi sebelum pun Tuhan Yesus itu sudah nubuatkan, aku datang kepada milik kepunyaan. Izin, saya sudah paham sekali dengan cerita Bapak ini. Yahudi tidak menerima, Yahudi tidak ini, Yahudi tidak itu. Tetapi kenyataan ketika Bapak naik di sini menjelaskan tentang keimanan Bapak, mari kita uji keimanan ini. Nah, ketika kita menguji keimanan ini, saya mempertanyakan dari segi akal logika Bapak. Ketika Bapak meyakini bahwasanya Bapak memiliki Tuhan yaitu manusia, yaitu Yesus, bahkan Yesus itu digaleri manusia dan dia kembali ke tahtanya untuk mengambil dan berkuasa untuk langit dan bumi, itu dalam keadaan, mohon maaf, mohon izin, maaf kata, Bapak menerima bahwasanya Yesus itu dalam keadaan cacat. Nah, tapi kita nggak usah bahas tentang cacat ini. Yang Tidak dipertanyakan seperti itu adalah, ya. Makanya saya bilang tadi, tidak ada tertulis di Alkitab. Tidak saya bilang iya atau tidak gitu karena loh. tidak ada tertulis, tidak ada tertulis, Bapak tidak mau mengucapkan akan hal itu. Tetapi yang namanya atas dasar logika manusia, ketika saya mengambil analogi, saya kecelakaan dan ada badan saya yang tidak sempurna seperti sebelumnya, Bapak mengatakan berarti Bang Rashid ini cacat, betul kan? Nah, ketika Yesus mengalami akan hal itu, Bapak tidak mau mengatakan akan hal itu. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena Bapak tidak mau menerima. Karena apa? Di dalam alam sadar bawah Bapak apa? Di dalam alam sadar bawah, di dalam bawah alam sadar Allah, pokoknya itulah. Nah, Bapak menerima. Bapak tidak mau menerima bahwasanya Tuhan Bapak merasakan atau mengalami akan hal itu. Oke. Memang seperti yang saudara pertanyakan, tertulis juga memang di Alkitab, sebagaimana muridnya tidak percaya kepada Yesus itu siapa. Itu namanya Thomas. Jadi sesudah Thomas berkata begini, saya tidak akan percaya sebelum saya mencucukkan jariku ke bekas paku yang di tangannya, kan begitu. Padahal mereka itu di dalam ruangan yang tertutup. Tetapi tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan menunjukkan tangannya yang berlubang paku. Memang seperti itu. Hai Thomas, tunjukkanlah jarimu ke lubang paku yang ada di tanganku. Baru ditunjukkan, ditekankan. Apa kata Tuhan Yesus? Kamu karena melihat baru percaya. Baru ayat selanjutnya. Tetapi berbahagialah orang yang percaya sekalipun mereka tidak melihat. Ini sebenarnya persoalannya. Jadi artinya begini. Sekarang pertanyaannya. Jadi banyak orang nanti percaya sesudah kedatangannya. Oh benar ya, dia Tuhan yang disalibkan. Gitu akhirnya. Tapi sayangnya sudah terlambat. Gitu loh. Dengan keadaan apa, Pak? Dengan keadaan apa? Dengan keadaan rambutnya masih gondrong dan fisiknya tidak lengkap seperti dia pada saat lahir. Begitu maksudnya? Saya tidak tahu menjelaskan sampai ke sana, tapi sesuai dengan kitab suci, di kitab itu ditunjukkan kepada si Thomas. Tahan dulu, Pak. Tahan dulu, Pak. Pertanyaannya begini, Pak. Kenapa Bapak tidak mau menjelaskan sampai di situ? Kenapa? Kenapa Bapak tidak mau masuk sampai di situ? Karena tidak ada rujukannya di Alkitab. Tidak ada rujukannya dalam kitab, tapi secara logika manusiawi, secara logika manusia dan logika Bapak, saya yakin Bapak orangnya berpikir. Ya kan? Ketika Bapak mengatakan bahwasanya saya kecelakaan ketika ada badan saya yang tidak normal lagi, itu bisa dikatakan cacat. Kan begitu? Nah, tapi saya tidak mau mengambil kata cacat itu. Kita ambil saja, Pak, dengan kondisi rambutnya yang gondrong. Nah, dengan kondisi rambutnya yang gondrong ini, ketika Yesus datang, apakah dalam keadaan gondrong atau tidak? Bapak bilang tidak ada tertulis. Nah, di sini bukan tentang pertanyaan lagi, Pak. Di sini bukan tentang pertanyaan lagi. Tapi yang Bapak katakan tadi dengan iman Bapak, kenapa iman Bapak menolak kebenaran?
Yaitu apa? Bapak memiliki Tuhan, di mana Tuhan ini dicerminkan pada saat sosoknya di dunia ini dalam keadaan gondrong, tapi Bapak tidak mau mengakui bahwasanya Tuhan Bapak sekarang ini keadaannya gondrong. Itu Pak maksudnya Pak. Kalau Bapak mau mengambil dari sisi keimanan. Iya. Dalam sisi memahami tentang gondrong Makanya atau tidak saya gondrong bilang ini. tadi memang Yesus itu sebagai gambaran mengambil rupa dalam seperti manusia, kan begitu. Jadi jelasnya sejatinya Tuhan Yesus juga sudah mengajarkan akan tiba saatnya menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, karena Tuhan itu adalah roh. Gitu loh. Nah, kalau Bapak mengatakan Tuhan itu adalah roh, Tuhan yang mana lagi Pak? Apakah Allah Bapak ini adalah roh? Iya betul. Betul. Penjelasan tentang roh ini saya jelaskan kepada Bapak sedikit, yaitu apa? Di mana penjelasan roh itu ketika roh ini bekerja dan manusia ini melakukan segala sesuatu di luar dari kebiasaan manusia pada umumnya, itu bisa dikatakan kerasukan. Nah, berarti Yesus kerasukan Tuhan. Begitu maksudnya, Pak? Itu kalau saudara menafsirkan begitulah kira-kira, tapi saya tidak seperti itu mengartikannya. Nah, kenapa tidak seperti itu? Karena terlalu aneh dalam pikiran Bapak. Sebenarnya pikiran Bapak ini berpikir orangnya, tapi terlalu aneh. Cuman kenyataannya begitu, Pak. Resikonya apa? Itulah resiko mentuhankan anak manusia. Itulah resikonya ketika manusia ini dianggap Tuhan. Itu resiko yang mutlak, Pak. Salah. Makanya kita harus seturut dengan Alkitab loh. Kita harus memahaminya tidak secara manusia. Artinya gini, huruf-huruf Alkitab menuliskan begini, huruf-huruf itu mematikan. Tidak ada faedahnya kalau kita mengartikannya secara daging dan logika manusia, kan begitu. Tetapi firman Tuhan itu hidup dengan Roh Kudus. Kita bisa mengerti dan memahami. Jadi makanya kalau tanpa Roh Kudus seseorang tidak bisa memahami ketuhanan Tuhan Yesus. Jadi sampai kapan pun perdebatan akan. Pertanyaan sederhananya, memang sederhana pertanyaan. Sampai kapan pun saudara bertanya seperti itu, sampai saudara kalau bisa bertemu dengan Tuhan Yesus baru saudara sadar, kan begitu kira-kira. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Karena apa? Karena begini, Pak. Di mana saya memahami di dalam Bible itu bahkan Yesus pun bertele-tele, Pak. Kalau mau dikatakan begitu, izin mohon maaf, Pak, atas kata-kata saya. Tapi begini, Pak, seandainya Tuhan Yesus turun di muka bumi ini, orang yang paling pertama mengajak dia debat itu saya. Saya bertanya, oh Tuhan, Tuhan Yesus. Saya tidak memanggil dia Tuhan, tapi saya memanggil Tuhan Yesus. Saya ingin bertanya, betulkah kamu mengatakan bahwasanya dirimu Tuhan? Terus kira-kira saya meyakini bahwasanya Yesus akan menjawab, tidakkah kau membaca tulisan saya? Tidakkah kau membaca Injil itu? Saya mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang kudengar. Maka dari itu kesaksianku adil. Apabila ada kesaksian yang datang daripadaku, sudah pasti itu kesaksian benar. Karena kesaksian benar itu datang daripada Allah yang telah mengutus aku. Nah, ironisnya di ayat ini lanjutannya adalah kalian telah mengutus Yohanes untuk memberi kesaksian tentang diriku. Walaupun kesaksian itu benar, tetapi aku tidak percaya dengan kesaksian manusia. Maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri. Yesus bersaksi, Pak, tentang dirinya sendiri. Dan Yesus mengatakan, segala firman yang telah engkau sampaikan padaku, sudah kusampaikan kepada mereka. Dan Yesus mengatakan, syahadatnya Yesus adalah inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di mana dikatakan? Di Matius juga dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah hamba gitu. Jadi kalau Bapak mau mengatakan akan hal yang lain dengan tentang Yesus kemanusiaannya, kedagingannya, keilahiannya atau keapaannya itulah, ya itu resikonya, Pak, gitu loh. Bapak sebenarnya sudah jelas-jelas memahami apa yang saya katakan, tetapi apa? Karena iman
karena iman yang tidak mau mengakui akan hal kebenaran itu, sehingga Bapak membatasi diri untuk mengiyakan akan hal itu. Seperti itu Bapak. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagimu untuk beragama, tetapi tidak perlu berlebihan untuk menempatkan atau tidak perlu menjadi seorang Islam untuk menempatkan Yesus pada tempatnya. Ketika Yesus berbicara, percayailah Yesus. Dan pertanyaannya adalah siapa Yesus menurut Yesus itu sendiri, bukan siapa Yesus menurut Paulus, Lukas, Matius, Markus, Yohanes, gitu loh. Oke, gini. Yohanes Pembaptis yang merintis membuka jalan Tuhan, tetapi dialah yang memberitakan kedatangan Sang Mesias. Tetapi pada saat Yohanes Pembaptis ditangkap, dipenjarakan, lalu si Yohanes Pembaptis bimbang kan begitu, seperti yang saudara maksudlah. Siapa Yesus itu kan gitu kira-kira ya? Ini Pak, Jangan dulu. rujukan unik Jadi lagi, pada Pak. saat murid-muridnya diutus, Bab- siapakah engkau katanya? Apakah kami masih menunggu Sang Mesias? Apa kata Yesus? Tidak dibilang akulah Yesus itu, enggak gitu. Katakan Tidak gitu. kepada Yohanes yang mati bangkit, yang sakit sembuh, yang ini mujizat dinyatakan, pergilah. Tetapi pada saat itu berarti sudah benar dialah yang saya beritakan. Gitu loh. Jadi sekarang gini, kita tidak percaya kepada pribadi Tuhan Yesus, kepada kemanusiaannya sebagai Tuhan, kan begitu kira-kira. Tetapi minimal Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya kepada aku, percayalah kepada apa yang saya buat, mujizat-mujizat yang saya lakukan, gitu loh. Jadi kalau dalam hal ini pun kita tidak percaya, ya oke, tidak ada masalah. Oh, saya percaya dengan Yesus. Saya percaya dengan Yesus, Pak. Saya percaya 100%, 1000% saya percaya dengan Yesus. Yesus Sebagai apa? dikatakan Saudara kepada percaya murid- Yesus itu sebagai apa kan begitu? Oh, sebagai utusan, karena Yesus mengatakan tidak ada yang itu tidak ada beda yang- lagi kita. Tidak. Oh, begini, Pak. Nah, Yesus itu bedanya. mengatakan Saya tidak percaya ada. Yesus itu Gini, adalah Tuhan aku- yang menjadi manusia, Nah, kan begitu. Yesus itu adalah Tuhan Begini, dan Pak. juru selamat saya. Kenapa? Sebentar. Kenapa saya mengatakan saya percaya dengan Yesus? Yesus mengatakan aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus adalah Iya. jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hidup. Dia Iya. mengatakan gitu, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya apa? Yesuslah yang mengajarkan bagaimana caranya sampai kepada Bapa, yaitu apa? Lakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus. Yesus Betul. mengadah ke langit, Yesus bersujud, Yesus menangis berdoa. Yesus itu anak soleh. Iya. Dijelaskan karena ketekunannya sebagai manusia dan berdoa kepada Allah Bapa dengan menitikkan air mata, maka Yesus diselamatkan oleh Allah Bapa. Jelas itu. Jelas. Yesus diselamatkan oleh Allah Bapa. Bukan Tuhan menyelamatkan Tuhan, tapi Yesus diselamatkan oleh Allah Bapa. Tidak ada dalilnya itu, saudaraku ya. Tidak ada tertulis Allah Bapa menyelamatkan Yesus. Memang dia sendiri. Makanya ada di kitab Matius ya. Aku sendiri berkuasa memberikan nyawaku dan mengambilnya kembali. Akulah yang memegang kunci kerajaan surga dan kerajaan maut. Jadi apalagi tidak ada yang lain. Tapi kita hanya melihat sebagai sisi dari segi manusianya. Itu loh. Makanya di situ sampai kapanpun tidak akan selesai. Sampai nanti kedatangan Yesus yang kedua kali baru manusia sadar. Oh benar, dia inilah Tuhan yang datang sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Tapi sayangnya sudah terlambat kan begitu kira-kira. Nih Pak. Jadi oke lah, zaman sekarang ini bisa dipakai semua dengan media sosial, mencari uang bisa dengan cara apapun kan begitu. Makanya di Alkitab dituliskan ada 3 cara memberitakan Tuhan Yesus. Ada dengan maksud baik, ada dengan dengki, ada dengan tujuan yang benar. Nah, itu ada 3 versi. Oke. Itu loh. Kalau menjelaskan tentang Yesus, bagaimana Yesus ini, apa yang dikatakan oleh Yesus untuk dirinya sendiri, tetapi ada manusia yang menyampaikan bahwasanya Yesus ini adalah Tuhan, tapi ketuhanannya Yesus ini sangat kontradiksi. Yang mana yang harus dipahami? Di sini yang Bapak tadi minta tidak ada tanya, saya bacakan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Di situ saya Yesus sebagai selalu manusia, berdoa. kan? Sebagai manusia dalam keadaan sebagai manusia itu Oke. tidak dibilang dalam keadaan sebagai Tuhan, kan beda. Oke, pertanyaannya begini. Kalau Bapak mengatakan seperti itu, ada lagi Pak yang unik Pak. Ketika saya mengatakan apakah Yesus gondrong apa tidak, Bapak tidak mau berani menjawab. Bahkan Bapak sendiri yang mengatakan bahwasanya ketika ada sesuatu yang terjadi dengan fisik kita, itu bisa dikatakan cacat. Nah, pertanyaannya seperti ini lagi Pak.
Ketika manusia di muka bumi ini tidak percaya dengan Tuhan atau tidak memiliki Tuhan, itu dikatakan apa, Pak? Ketika tidak percaya Ateis, kepada Tuhan, ateis, betul? Atau tidak, manusia tidak memiliki Tuhan, itu namanya apa? Ateis, betul? Ateis ya. Siapa Tuhannya Yesus? Siapa Tuhannya Yesus? Ya nggak ada orang di Alfa dan Omega, Nggak ada. yang awal dan yang akhir. Berarti- Dia sendirilah Tuhan Yesus, itu. ya sudah, berarti Yesus ateis. Kedagingan Yesus adalah ateis. Selesai. Ai, makanya semakin kita tinggi ilmu pengetahuan, semakin tinggi berlogika, tidak mampu lagi memahami siapa itu Tuhan Yesus. Bagaimana caranya memahami Yesus? Apakah harus berlogika tinggi atau memahami pembelajaran tinggi atau rendah hati atau ibaratnya bukan rendah hati tapi jadi 1 Korintus 4 nomor 10 untuk memahami Kristus. Memahami Yesus itu begini, simple saja sebenarnya. Ya. Roma 10:9. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati Yesus Kristus adalah Tuhan, kamu akan diselamatkan. Selesai. Oke. Dengan ayat seperti itu Bapak percaya dengan hal itu. Berarti Bapak memiliki yang namanya imani saja, iman buta, kan begitu? Tidak perlu berpikir tentang Yesus ini seperti apa. Intinya adalah mengaku dengan mulut Yesus Tuhan, lalu percaya dengan bla 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 bla, habis itu selesai, kan begitu? Yesus Kristus adalah Tuhan dan selamat, itulah intinya. Nah, dan disitulah Yesus mengatakan bahwasanya pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena setiap orang yang berseru kepadanya Tuhan, Tuhan, dan bernubuat demi namanya, dan melakukan mujizat demi namanya, Yesus tidak mengenal orang-orang seperti itu. Siapa yang melakukan itu? Jangan dipelesetkan. Karena apa? Karena ketika sesuatu yang tidak bisa diterima adalah ketika kontradiksinya dalam keimanan Kristen, tetapi ada ayat yang mengatakan akan hal seperti itu, kalian harus memutarbalikkan fakta bahwasanya itu bukan untuk kami, itu untuk orang-orang yang bernubuat tapi tidak percaya bla 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 bla. Tapi ironisnya di sini adalah kalian semua, dan aku akan berterus terang, enyahlah kalian daripada hadapanku. Kalian itu siapa? Apakah orang nanti